Pagi itu, langit terlihat kelabu. Dot duduk di ujung ranjang dengan ponsel di tangan. Ia menatap nama, Ga, di layar ponselnya, lalu menekan tombol panggil. Suaranya penuh rindu. Namun, tak ada jawaban. Ia mencoba lagi, dan lagi, namun tetap hening. Hanya dering yang menggema, membuat dadanya semakin sesak. Sementara itu, di tempat lain, Ga, kekasih Dot, terbaring lemah di tempat tidurnya. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya redup. Ia tak kuat lagi menggenggam ponsel, tenaganya terkuras oleh penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya, kanker stadium akhir. Tak lama kemudian, dokter kepercayaannya datang. Dengan tatapan penuh empati, dokter itu menyampaikan kabar buruk. Ga, kondisi kamu tidak bisa lagi disembuhkan. Maaf, kami sudah berusaha. Usia kamu mungkin tinggal hitungan hari. Bukan karena terkejut, tapi karena sudah menduganya. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menutup matanya pelan. Dalam hatinya hanya satu nama yang terlintas, Dot. Ia selama ini sengaja menyembunyikan penyakitnya dari Dot. Ia tak ingin kekasihnya menderita, tak ingin membuat Dot khawatir atau merasa terbebani. Tapi kini, waktunya hampir habis. Dan Ga tahu, ia harus jujur. Dengan sisa tenaga, Ga akhirnya menghubungi Dot. Suaranya lirih, napasnya berat. Dot, maaf aku baru bilang sekarang. Aku sakit. Aku kena kanker. Dokter bilang usiaku nggak lama lagi. Dot terdiam. Telepon di tangannya terasa seperti batu. Suara Ga yang biasanya ceria, kini terdengar sayup, seperti akan menghilang kapan saja. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Bisik Dot. Ga hanya menjawab pelan. Aku nggak mau kamu sedih. Tapi sekarang aku cuma pengen kamu tahu. Aku sayang kamu. 4 hari kemudian, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Ga dinyatakan meninggal dunia. Dunia run to seketika. Ia menatap langit yang sama seperti pagi ketika ia menelepon Ga. Kini, langit itu benar-benar kelabu. Dot terduduk di makam Ga, menggenggam tanah yang masih basah. Aku harap kamu tahu, aku juga sayang kamu. Selamanya. Tentu, melanjutkan setelah pemakaman Ga. Hari-hari setelah kepergian Ga terasa hampa bagi Dot. Ia mengurung diri di kamarnya. Foto-foto Ga yang dulu selalu membuatnya tersenyum, kini menjadi pisau yang menggores hatinya. Setiap sudut kamar mengingatkan pada tawa Ga, pada suara manja di telepon, pada pesan-pesan terakhir yang masih tersimpan. Dot membaca ulang pesan terakhir dari Ga. Jangan sedih, ya, aku akan tetap hidup di hatimu. Kalimat itu seperti benih kecil yang menumbuhkan sesuatu dalam dirinya. Air mata masih mengalir, tapi kali ini bercampur dengan keinginan untuk bangkit. Dot sadar, terus meratap tidak akan membawa Ga kembali. Tapi ia bisa melakukan sesuatu untuk mengenang Ga, untuk mewujudkan keinginan terakhir kekasihnya. Beberapa minggu kemudian, Dot memutuskan untuk menulis semua kisah mereka. Dari awal pertemuan, jatuh cinta, hingga hari-hari terakhir Ga. Ia menuliskannya menjadi sebuah naskah kecil berjudul 4 Hari Terakhir. Ia juga mulai aktif menyuarakan pentingnya deteksi dini kanker, berbicara di komunitas, dan bahkan membentuk kampanye kecil atas nama Ga. Banyak orang seperti Ga. Mereka diam, menyimpan rasa sakit sendiri. Aku nggak mau ada lagi yang kehilangan terlalu cepat karena telat tahu. 1 tahun setelah kepergian Ga, Dot berdiri di depan makamnya, membawa sebuah buku Kessel. Ia letakkan di atas batu nisan. Dengan hati tenang dan mata yang masih berkaca-kaca. Aku janji untuk terus hidup. Dan membawa namamu dalam setiap langkahku. Terima kasih, karena pernah jadi rumah untuk hatiku. Angin bertiup pelan, seolah Ga menjawab dari kejauhan. Buku 4 Hari Terakhir akhirnya diterbitkan. Banyak yang membaca, menangis, dan merasa terhubung. Dot tak lagi sendiri. Ai tahu, cintanya pada Ga mungkin tak bisa bersatu di dunia ini, tapi kisah mereka akan hidup di hati banyak orang.